Buku ini menjelaskan tentang unfair, sebuah pameo yang berkembang dalam dunia bisnis bahwa kehidupan itu pada dasarnya tidak adil. Bahwa kesuksesan itu bukan hanya berbicara tentang kerja keras, tetapi ada unsur keberuntungan di dalam sebuah kesuksesan. Bahwa setiap orang pasti memiliki, tapi tidak semua menyadari apa unfair advantage masing-masing atau apa keuntungan tidak adil dari masing-masing orang. Nah, buku ini tentu bertujuan untuk membantu agar kita dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan keuntungan yang tidak adil yang sebenarnya kita miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan keuntungan yang tidak adil adalah keuntungan yang tidak adil itu berbicara tentang privilege seperti yang kita share di flyer. Apa saja privilege yang sebenarnya itu inherent ada dalam diri kita. Nah, buku ini ditulis oleh dua pebisnis asal London yang berkebangsaan Timur Tengah, dalam hal ini tentu beragama Muslim. Dari namanya kita bisa melihat As'ali dan Hasan Kubah. Tapi dia adalah seorang imigran Timur Tengah yang lahir di London dan menjadi pebisnis di London. Mereka tumbuh miskin, putus sekolah, dan belajar sendiri tentang komputer dan internet. Itulah As'ali. Sementara Hasan Kubah belajar bisnis online, membangun bisnis sukses dari kamar tidurnya sendiri. Nah, itulah yang kemudian ia sebut sebagai unfair advantage atau ketidakadilan atau keuntungan yang tidak adil. Bahwa rumus dari kesuksesan menurut As'ali dan Hasan Kubah adalah kerja keras dan keberuntungan. Kalau ternyata kesuksesan itu dapat diukur dengan hanya kerja keras semata, pastilah misalnya sorry to say, pemulung yang memulung sejak pagi sampai malam tiba itu lebih dapat dikatakan sukses. Kenapa? Karena dia lebih bekerja keras dibandingkan pekerja kerah putih. Tapi ternyata ada unfair advantage di dalam setiap kerja keras setiap manusia. Sehingga faktor keberuntungan menjadi faktor penting walaupun bukan faktor satu-satunya. Di sisi lain, bakat alami, misalnya contoh dalam buku ini, adalah Oprah Winfrey yang dapat mengekspor bakat alaminya, dalam hal ini public speaking. Nah, faktor yang ketiga yang membuat orang itu sukses adalah kesiapan. Sehingga kita penting untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang. Misalnya kalau teman-teman lihat podcast dari Panji Pragiwaksono, saya notice sekali itu ada judul podcastnya yang berbicara tentang 5 menit yang merubah kehidupan kita. Seringkali kita dihadapkan pada 5 menit berharga yang mengubah kehidupan kita. Misalnya 5 menit ketika kita wawancara kerja, 5 menit ketika kita berhadapan dengan calon mertua, 5 menit ketika kita memasuki perkuliahan baru untuk menentukan di mana kita ingin mengambil jurusan, dan 5 menit lainnya yang akan mempengaruhi keuntungan dan kesuksesan dalam karir kita. Nah, buku ini mempersembahkan sebuah temuan bahwa ada yang kemudian disebut sebagai keuntungan yang tidak adil atau unfair advantage. Yang mana per definisi keuntungan yang tidak adil adalah apapun yang memberi kita keunggulan kompetitif. Misalnya yang akan kita jelaskan nanti dalam kerangka MILES. MILES itu adalah akronim dari mindset atau money. Kemudian ada intelektual, ada location, bisa juga luck, ada education, dan kemudian yang terakhir itu status. Ini yang kemudian As'ali dan Hasan Kubah sebut sebagai kerangka MILES yang menjadi basic premise dalam buku yang mereka susun, yaitu money atau mindset, kemudian ada insight, ada location and luck, ada education and expertise, dan ada status. Nah, setiap elemen ini berkontribusi pada kesuksesan seseorang dalam meraih unfair advantage-nya. Dan kemudian unfair advantage ini kita definisikan sebagai privilege atau kita asosiasikan sebagai privilege. Nah, yang pertama adalah pola pikir. M yang pertama adalah mindset, pola pikir. Ini juga privilege. Orang selalu melulu membahas privilege itu adalah dia lahir karena anak orang kaya atau anak pejabat. Padahal privilege yang pertama atau unfair advantage yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Sehingga mengubah mindset itu menjadi begitu penting. Nah, adapun pola pikir ini tentu menjadi sebuah skill yang dapat mengatasi tantangan-tantangan penting kita. Bahwa mindset yang harus dibangun adalah mindset yang bertumbuh atau growth mindset, bukanlah fixed mindset yang merasa bahwa kita sudah mapan dalam berpikir.
M yang kedua dalam kerangka Miles ini bisa juga diartikan sebagai money atau uang. Yang mana ini juga merupakan privilege. Ketika orang memiliki uang, maka satu kunci dalam membangun karirnya itu sudah ia miliki. Sehingga kita biasa dapati ya ketika seorang misalnya mengambil karir politisi, ketika dia memiliki money atau uang, kapital tersebut, dia memungkinkan untuk memenangkan kontestasi politik tersebut walaupun itu bukan faktor satu-satunya. Begitupun misalnya kalau kita masuk di dalam pilihan-pilihan karir yang lain. Kalau kita memiliki uang, dapat memanggil atau mengundang uang-uang lainnya. Nah, tetapi ini bukan satu-satunya. Kenapa? Karena kerangka Miles ini diawali dengan M, kemudian dilanjut dengan I. Apa itu I? I adalah intelijensi atau insight, kecerdasan atau wawasan. Yang mana kecerdasan itu juga merupakan keuntungan yang tidak adil atau unfair advantage atau sebuah privilege. Kita selalu merasa bahwa kecerdasan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang tidak dapat kita raih. Padahal ada banyak tipologi-tipologi kecerdasan. Begitupun dengan insight atau wawasan, kita dapat melihat pola atau tren yang berlaku sehingga kita bisa memiliki suatu privilege tersebut, yaitu privilege yang bernama kecerdasan. Sehingga misalnya ada orang-orang tertentu yang karena kecerdasannya ia akan selalu dipakai dalam satu tim atau ia akan selalu berada di dalam momen-momen penting kehidupan. Misalnya kita ambil contoh Anies Baswedan. Anies Baswedan mungkin tidak memiliki money, mungkin dia bukan berstatus bangsawan, mungkin juga dia bukan orang yang memiliki privilege partai, tetapi dia memiliki kecerdasan sehingga dia selalu menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam setiap kontestasi publik. Nah, kita masuk ke kerangka yang ketiga, yaitu bisa kita artikan L ini location dan bisa juga luck atau keberuntungan. Tapi saya lebih memilih location. Nah, lokasi itu juga merupakan privilege yang dapat menjadi faktor pembangun karir kita. Kenapa? Karena misalnya seseorang yang lahir di London, lahir di Amerika, tentu pasti akan berbeda dengan mereka, sorry to say, yang lahir di pedalaman Afrika misalnya, atau lahir di pedalaman Papua Nugini misalnya. Tentu privilege lokasi ini menjadi begitu penting. Misalnya, kami yang berasal dari daerah, misalnya saya yang dari Sulbar, tentu akan ketinggalan dibandingkan seseorang yang memang sudah lahir di Makassar. Tetapi itu bisa menjadi motivasi tersendiri bagi orang-orang perantau untuk meningkatkan karirnya. Karena location memang salah satu privilege, tetapi bukan satu-satunya privilege. Sehingga location ini bisa kita manfaatkan, tapi bisa juga menjadi titik lemah seseorang yang lahir di daerah urban karena merasa bahwa kehidupannya sudah nyaman. Dan kerangka yang keempat adalah kerangka E dari kerangka Miles ini, yaitu privilege berupa pendidikan atau keahlian. Sehingga seseorang yang privilege-nya misalnya dia profesor atau doktor tentu akan lebih diutamakan dibandingkan seseorang yang hanya berkualifikasi misalnya sarjana atau sorry to say mereka yang tidak lulus lembaga pendidikan tertentu. Walaupun ini bukan satu-satunya, lagi-lagi harus diingatkan ini bukan satu-satunya privilege, tetapi ini merupakan sesuatu yang diperhitungkan. Bahkan kalau kita melihat misalnya perselisihan hasil pilkada di MK itu, salah satu poin uji permohonan adalah kasus ijazah palsu yang ada di kota Palopo, sehingga berpotensi untuk menggugurkan paslon yang memenangkan kontestasi pilkada di Palopo. Kenapa? Karena diduga ijazah yang dimasukkan di dalam proses pendaftaran adalah ijazah palsu, sehingga lagi-lagi privilege pendidikan menjadi begitu penting. Bahkan di dalam beberapa diskusi kami menyebutkan bahwa profesor atau doktor itu adalah the new privilege atau the new Andi misalnya kalau dalam konteks Sulawesi. Ini menjadi pertanda pula bahwa ternyata banyak pejabat-pejabat yang punya privilege status tetapi menginginkan privilege pendidikan. Misalnya Bahlil yang ingin doktor melalui jalur cepat, atau misalnya Universitas Lambung Mangkurat yang banyak sekali guru besar tiba-tiba menjadi guru besar dengan melewati proses-proses yang sifatnya substansi. Dan kerangka Miles yang kelima adalah status. Ini yang paling sering dimanfaatkan orang, yaitu status karena anak.
pejabat misalnya, atau karena dia memiliki partai misalnya, ini status, atau karena dia bangsawan misalnya, ini status. Tetapi ini bukan satu-satunya, bahkan ini adalah kerangka akhir dari 5 privilege ini. Nah, keuntungan dari ketika kita memiliki status tentunya pasti menjadi pertimbangan sendiri, utamanya di daerah-daerah yang baru berkembang atau daerah-daerah feodal. Pasti dia akan lebih memilih status kebangsawanan, status anak pejabat, termasuk dalam konteks Indonesia misalnya pemilihan Fufu Fafa menjadi salah satu paslon yang kemudian dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia karena mempertimbangkan status yang dimiliki oleh paslon tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari buku ini, kita harus memanfaatkan seluruh privilege dari kerangka Miles tersebut. Untuk saya ulang bahwa kerangka tersebut adalah satu money, yang kedua adalah I itu adalah intelligence atau insight, kecerdasan, yang L itu adalah location, dan yang E itu adalah education, pendidikan, karena ada orang yang cerdas tapi belum tentu dia memiliki kualifikasi pendidikan. Dan yang S terakhir adalah status, misalnya status kebangsawanan, status orang tua, dan sebagainya. Nah, 5 kerangka ini dapat kita kolektifikasi, atau dalam membangun sebuah tim kita harus mencari tim-tim yang memiliki privilege tersebut agar dapat dikolaborasi menjadi sebuah tim yang solid.